Kali ini ceritanya datang dari Bang Fahrul tentang penampakan hantu pocong. Kejadian ini tuh dialami pada waktu dia masih kelas 5 SD sekitar tahun 2005 ya, di Kabupaten Banjarnegara di sebuah komplek perumahan. Terima kasih sudah mau kirim pengalamannya lewat email Bang Fahrul. Semoga sehat selalu. Cerita ini benar-benar pengalaman pribadi gue semasa gue SD dulu ya. Waktu itu gue ngalamin sendiri. Waktu itu gue lagi demen-demennya main di malam minggu lah sama teman-teman. Ya maklum lah, namanya juga anak-anak ya. Main rame-rame bareng teman-teman komplek dan lu pasti pernah ngerasain deh masa-masa itu. Ya hampir semua anak-anak tahun 2000-an pasti mainnya ya keluar ya, petak umpet dan lain sebagainya. Dan saat gue lagi main sama teman-teman tuh ya, di depan rumah tetangga gue yang letaknya di pertigaan. Jadi rumah itu tuh pas di ujung jalan ya. Kalau lurus mentok, terus kanan kiri doang yang bisa dilewatin. Rumahnya itu 2 lantai dan kebetulan kosong. Penghuninya lagi pergi ya. Nah, waktu kita lagi asik main, salah satu teman gue tuh lagi jaga ya, ya kita kan main petak umpet ya, dia tuh lagi jaga, tiba-tiba nunjuk ke lantai 2 rumah itu. Itu apaan katanya gitu loh. Terus kita semua langsung nengok dong, ya kan, nengok ke atas gitu. Dan anjir, lo tahu nggak apa yang kita lihat? Pocong, cuk, pocong. Ya bener pocong. Gue masih inget jelas, gue bukan pertama yang lihat ya, tapi pas ditunjukin gue langsung lihat itu jelas banget, itu pocong guys, pocong jir, asli jir pocong. Jadi ya kalau dibilang halu ya enggak, soalnya ya teman-teman gue juga lihat ada hantu pocong di situ loh, di lantai 2 itu loh. Dan rumahnya emang gelap, cuma ada nyala lampu di teras ya. Jadi selain di teras juga ada di jalan itu ada lampunya juga ya. Tapi ya walaupun gelap ya masih ada penerangan sedikit lah. Jadi walaupun pocong itu ada di kegelapan ya, tapi karena sedikit pencahayaan itu bikin pocong itu tuh jadi kelihatan jelas banget ada di lantai 2. Dan awalnya tuh kita mikir, paling cuma kain putih terus jadi kayak mirip pocong kan ya, apalagi itu agak gelap juga ya. Tapi pas temen gue nyorotin lampu senter ya, itu tuh kayak bener-bener anjir, kelihatan banget asli pocongnya guys. Bahkan sampai mukanya itu ya yang penuh belatung itu kelihatan guys. Padahal awalnya kan agak remang-remang gitu, awalnya cuma kelihatan pocong, cuma mukanya hitam gitu ya. Setelah disorot pakai senter guys, ya anjir banget, mukanya ngeri nepol, anjir ngeri banget guys. Kayak ada belatung-belatungnya lah, ngeri banget itu loh, ngeri nepol pokoknya lah. Dan kita semua tuh langsung kayak diem gitu loh, freeze gitu loh. Ini tuh serius banget ya, serius, kayak semuanya tuh diem pada ngelototin ke arah yang sama, ke arah si pocong itu, karena kita ya kayak kagum aja, bukan kagum, sorry, kayak kaget aja gitu loh. Dan tiba-tiba tuh salah satu teman gue tuh lari ya karena dia takut ya, wajar ya, lari terus sampai ke tetangga yang ada babak-babaknya ya, lagi main catur ya, terus sambil nangis dia teriak-teriak, dia cerita ada pocong. Ya langsung kan ya otomatis ya babak-babaknya pun yang pada main gaplek sama catur pun langsung datang gitu ya, lihat eh, apa benar gitu loh. Dan pas mereka lihat ke atas, jir mereka juga lihat cuk, lihat ada pocongnya gitu loh cuk. Kayak ini bener-bener bukan nih, berarti ini bukan halu kan, ini beneran gue lihat ada pocong loh. Ibaratnya dari anak-anak sampai dewasa tuh ngeliat semua ada pocong di situ. Dan pocongnya tuh diem aja itu. Biasanya kan kalau pocong habis diliatin atau menampakkan dirinya itu paling cuma berapa detik kan, itu gak tau kenapa tuh lama guys, lama sampai beberapa menit guys. Tapi ya nggak nyampe setengah jam ya, nggak nyampe lah. Dan gilanya tuh ini tuh pengalaman pertama gue ngeliat pocong sejelas itu ya. Sejak saat itu gue jadi
parno banget lah, parno banget sama pocong ya, sama yang namanya pocong, bujungan gitu ya. Dan sejak saat itu gue pokoknya kalau denger-dengar ada pocong tuh takut lah. Dan ya udah sih akhirnya ya gue nggak tahu lagi sih di situ masih ada pocong apa enggak sampai sekarang. Tapi ya emang dulu katanya sering banget ada pocong di situ, dan bahkan gue tuh kalau disuruh warung yang lewat rumah itu tuh kalau malam ya pasti gue lari guys, karena takut lihat ada pocong di situ gitu loh. Ya seperti itu ya guys cerita kali ini, semoga menghibur dan jangan lupa subscribe. Oh ya, ada cerita lagi guys, masih sama seputar penampakan setan pocong, tapi kali ini dari Pak Sodikin yang dia tuh alamin waktu masih SD juga, dan sekitar tahun 2001 di Jogja. Jadi kali ini penampakannya ada di Jogja, dan lagi banyak cerita pocong kayaknya ya, banyak yang kayak kirim-kirim cerita pocong juga ternyata kali ini ya. Mungkin emang lagi vibes pocongnya lagi banyak. Jadi tuh pas lagi ngetren yang namanya polling. Buat yang belum tahu, polling itu namanya artinya pocong keliling. Ya, jadi emang ini emang ya zaman jadul banget ya. Tahun 2000-an ya, ya tahun 80-an ya sampai 2000-an itu emang ada polling, pocong keliling yang kerjanya tuh ngetok-ngetok rumah ya. Jadi dia ngetok rumah satu-satu ya, dan pas dibuka, jreng, nongol dah tuh pocong. Gila banget gak tuh? Langsung gila ya. Pasti kan ya kayak ya pasti takut banget lah ya. Buka pintu taunya pocong gitu ya. Tapi parahnya ada juga yang memanfaatkan jadi maling. Jadi salah satunya itu pura-pura jadi pocong, nakutin warga. Terus begitu warganya panik, lari, takut dan ninggalin rumah, temennya tuh masuk ambil barang gitu ya. Dan gilanya tuh gak nyampe situ ya, kadang itu kayak eh sampai gini ya, ada yang sampai mati juga pernah itu, karena kebetulan tuh ini yang dikagetin itu punya penyakit jantung. Jadi emang kayak waduh gila banget sini, orang keterlaluan lah ya. Tapi ya kita lupakan itu, kita balik ke cerita. Nah, malam itu tuh gue lagi belajar bareng sama adik-adik gue di ruang depan, dan sekitar jam 9 malam lah ya, tiba-tiba ada suara ketukan gitu loh. Duk 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 gitu loh. Terus keras banget lah pokoknya lah. Kayak digebukin lah pakai kepalan tangan, bukan kayak TikTok biasa ya, tapi benar-benar kayak keras banget lah. Bahkan ketokan kurir pun kalah gitu ya. Biasanya kan kalau kurir kan zaman sekarang kan kalau ngetok pintu kan keras gitu ya. Itu masih kalah guys. Itu masih kalah kerasnya guys. Dan kita pun langsung saling tatap-tatapan gitu, kaget gitu loh. Terus mulai tuh yang kayak lu aja lah yang buka, lu aja lah. Intinya kayak kita tuh kayak saling saling suruh-suruh gitu ya, dan gak ada yang mau buka akhirnya ya. Namanya juga masih bocil gitu ya, masih takut ya. Karena ya memang masih rame cerita tentang polling yang kemarin saya cerita ya, yang tadi saya cerita itu ya. Dan akhirnya ya gak ada yang berani buka gitu loh. Walaupun sih ya ada beberapa yang katanya polling itu pocong pocong jadi-jadian, tapi kadang juga emang beneran pocong, makanya kita juga jadi takut gitu loh pas masih kecil gitu loh. Dan akhirnya ya kita biarin aja gitu, dan malam itu kita lewatkan tanpa ada yang buka pintu, dan kita tidur aja langsung tanpa peduliin ketukan pintu itu. Dan besok paginya ada tetangga yang cerita, katanya waktu dia lewat depan rumah gue tuh pas habis beli rokok, dia lihat ada mbak-mbak pakai baju putih lusuh berdiri di depan pintu. Loh kok kayak kuntilanak ceritanya, bukan pocong. Ya memang nggak selalu pocong juga ya.
dan pas dia mau samperin, hilang, lari lenyap entah kemana gitu loh. Dan untung banget ya malam itu gak ada yang buka pintu. Kata orang zaman dulu kalau ada yang ngetok atau manggil nama lo, jangan langsung disamperin, cek dulu suaranya wajar nggak, nadanya salamnya tuh aneh nggak, terus dia tuh tahu nama kita nggak, terus kita kenal suaranya nggak gitu loh. Dan pastiin ya kita buka korden sebentar, itu beneran orang apa enggak gitu loh, karena bisa jadi pas lu buka dia masuk dan akhirnya lu diculik. Ya kalau polling yang jadi-jadian alias pocong keliling jadi-jadian itu paling cuma ya bikin kita pingsan doang, setelah itu jarah. Tapi kalau pocong atau kuntilanak yang beneran itu katanya bisa sampai ngebawa kita ke alam gaib gitu, lebih bahaya lagi gitu loh. Dan gue juga pernah ngalamin pas maghrib-maghrib ada yang manggil nama gue dari teras. Pas gue samperin dan buka, gak ada siapa-siapa. Dan ibu gue langsung marah. Jangan dibuka goblok. Itu jangan disamperin, tolol idiot. Pastiin dulu itu orang beneran apa setan. Oh, anak goblok. Dan seperti itulah ceritanya sudah selesai. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai selesai. Kalau kalian punya cerita pengalaman horor yang mau dibagikan, kirim aja lewat email.